firman Tuhan. Selamat pagi semua yang ada di Indonesia, selamat siang yang ada di Australia. Ya, Eropa pasti belum bangun ini. Yang di Amerika saya nggak tahu seberapa yang ikut. Nah, hari ini kita akan belajar untuk selalu dan tetap setia mengikuti pimpinan dan tuntunan gembala yang baik. Bahkan saya tulis gembala yang sangat baik. Saudara, mengapa kita harus selalu mengikuti tuntunan dan pimpinan gembala yang sangat baik? Jawabannya cuma satu, jangan marah, jangan tersinggung. Kita ini kan, maaf ya, kita ini kan sudah on, bodoh lagi. Jangan marah saya ngomong ini. Betul tidak? Kalau kita mau jujur, binatang-binatang itu lebih pinter dari kita. Saya waktu masih kecil, saudara, saya tuh suka memperhatikan burung-burung yang terbang. Ya, saudara pernah mikir enggak? Saya bersyukur waktu masih kecil diberi pikiran itu oleh Tuhan. Waktu mereka terbang, pagi-pagi mereka keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Itu kan bisa jauh loh terbang mereka untuk cari makan. Nah, saya itu mikir, mereka itu kok nggak pernah kesasar untuk menemukan sarangnya kembali. Nggak punya peta. Apalagi zaman itu nggak ada istilah GPS, ya peta. Itu dari kecil saya tuh mikir, kok bisa tahu ya? Padahal apa itu bentuk pohon kan hampir sama semua. Nah, kira-kira apa yang membuat mereka bisa tahu sarang mereka? Kalau istilah kita, rumah mereka di mana, kok mereka itu bisa tahu? Ya, walaupun saya tidak pernah meneliti, tapi saya percaya, sangat percaya. Nggak ada burung yang kesasar ke sarang tetangganya. Ngerti gak istilah saya ini? Loh, betul gak? Saya nggak pernah neliti. Tapi saya percaya. Nggak pernah mereka akan kesasar. Maaf kalau saya berkata ini. Berapa banyak di antara kita. Karena satu dan lain hal alasan kita. Kita bisa kesasar ke rumah orang lain loh. Betul tidak? Apalagi dalam masalah perselingkuhan semua. Kita masing-masing punya rumah. Kenapa kita bisa kesasar ke rumah orang lain? Nah, setelah saya dewasa, ya ada banyak film-film tentang dunia binatang. Nah, saudara lihat, ada burung-burung tertentu yang tinggal di bagian utara Khatulistiwa. Kalau di sana musim dingin, mereka akan terbang ke selatan. Karena selatan Khatulistiwa itu musim panas. Seperti contoh, sekarang saya lagi di Australia. Australia sudah masuk musim semi. Tapi di bagian utara, Eropa, Amerika Utara, Kanada, itu masuk musim gugur. Nah, kalau musim gugur ini lewat, maka utara itu musim dingin. Nah, betul, dari Nganjuk. Karena burung itu punya naluri, betul. Nah, nanti Australia masuk bulan Desember, November, Desember itu musim panas kebalikannya. Saudara, burung-burung itu terbang ribuan kilometer, catat. Bukan ratusan kilometer. Ribuan kilometer mereka terbang. Nah, yang keren lagi. Mereka terbang nggak bawa bekal. Betul nggak? Terbang saja ribuan kilometer. Sampai hari ini para ahli kagum. Mereka nggak pernah kesasar. 4-5 bulan mereka dari utara terbang ke selatan. Di situ mereka berkembang biak. Nah, anak-anaknya akan netas di situ. Itu kalau sudah bisa terbang, mereka ikut rombongan
burung-burung yang dewasa itu ke utara lagi. Ribuan kilometer lagi mereka terbang. Dan sebelum ada kita, kan burung-burung ada duluan kalau kita baca Alkitab. Mereka luar biasa. Tuh ada yang komen di Zoom. Walaupun burung-burung gak bawa bekal, tapi papa pelihara. Betul. Itu luar biasa. Nah, semua binatang tidak pernah kesasar. Semua binatang. Rumah mereka mana, sarang mereka mana, liang mereka mana. Saudara, ya Pri, luar biasa di Tulungagung hadir juga. Kalau kita melihat fakta ini, ayo kita ngaku. Ya, kalau ada yang tersinggung, tadi saya katakan di bagian pertama, kita ini sudah on bodoh lagi, maaf. Nah, yang tersinggung, saya mau buktikan ini. Jujur ya, tolong saya minta semuanya jawab. Antara burung dengan manusia. Apalagi kita sudah pakai GPS. Tolong jawab, supaya yang tersinggung tadi sadar. Antara burung, binatang-binatang lain dengan kita. Siapa yang gak pernah kesasar, siapa yang sering tersesat atau kesasar. Ngerti pertanyaan saya? Tolong jawab dong. Saya mau baca nanti. Yang di Zoom, di Instagram, di Facebook. Ayo, siapa yang pernah kesasar dan sering kesasar? Binatang atau mereka atau kita? Wih, dari Martapura, manusia sering tersesat. Betul, itu fakta. Manusia sering kesasar. Dari Siantar ada yang ngomong itu. Nah, sudah pakai alat-alat canggih. Betul, dari Manokwari manusia sering amnesia. Betul. Kita ini sudah pakai alat-alat canggih, saudara. Masih bisa kesasar. Burung dari Ngunut Tulungagung ini, burung gak pernah kesasar. Manusia sering kesasar ke rumah tetangga. Serius, saudara, kita harus belajar hal itu. Satu kali saya pergi dengan satu keluarga anak saya waktu itu. Mereka baru punya anak satu. Nah, saya duduk di depan sebelah sopir anak saya. Istrinya dengan cucu saya di belakang. Nah, saya nggak tahu tujuan yang mereka mau tuju. Saya belum pernah ke sana. Nah, GPS-nya sudah memberitahu alatnya itu ya. Suruh belok sini, nanti kiri. Nah, nggak tahu kenapa anak saya itu ngelawan. Loh, kenapa suruh putar ke sini? Biasanya nggak lewat sini loh. Ya karena mereka sudah rutin. Dari rumah mereka ke tempat itu mereka sudah rutin. Loh kenapa ini? Kok bisa begini? Pokoknya bantah terus. Dan benar-benar kesasar. Terus istrinya nyeletuk begini. Itu saya belajar betul. Kamu, dia ngomong sama suaminya. Dengan GPS yang kamu lihat, nggak pernah nurut. Apalagi dengan Tuhan yang nuntun kamu gak pernah kamu lihat. Pasti sering gak nurut. Saya tertawa. Kira-kira saudara setuju gak? Mendengar jawaban itu. Lah itulah manusia. Saudara, betul-betul. Kita harus. Wah, dari Ngawi ada yang komen lagi itu. Ya betul. Kalau sudah selingkuh ya jadi buta matanya. Nggak tahu rumahnya sendiri alamatnya di mana. Nah, maka itu dalam hidup ini saudara. Kita perlu penuntun. Dan bersyukur Tuhan Yesus memberikan kepada kita menjadi seorang gembala yang baik. Yang pasti kita nggak akan tersesat. Kalau kita ikut pimpinannya, tuntunannya. Ada yang komen ini di Facebook. Setuju. Manusia sering bergudul. Nah ini yang nggak ngerti bergudul harus belajar bahasa Jawa. Bergudul itu istilah maunya sendiri. Susah diatur. Karepe dhewe, betul. Nah itulah manusia. Kori. Aduh ini. Papi ini seminggu di Sydney gak ketemu kamu ini Kori. Ikut aja ya terus Instagramnya, Facebooknya. Nah jadi sekarang setuju ya.
kalau manusia itu kalah pintar dengan binatang. Kalah pintar. Itulah kita. Maka itu kepada papa mama, saya selalu meminta mereka untuk mengajak anak-anak, menyuruh anak-anak waktu masih kecil ya, di bawah 10 tahun, sebelum belasan tahun, untuk rajin nonton film tentang dunia binatang. Serius. Saya perhatikan cucu-cucu saya yang dari kecil suka dengan film-film dunia binatang. Saudara, waktu mereka menginjak dewasa, ya dari remaja ke pemuda, saya bandingkan dengan anak-anak lain yang mama papanya jarang mengajarkan hikmat ini dari dunia binatang. Ternyata anak-anak kecil yang dibiasakan nonton film-film video, ya sekarang YouTube juga banyak, tentang dunia binatang. Anak-anak itu jauh lebih bijaksana hidupnya. Serius. Jauh lebih bisa toleransi dengan yang lain. Wah, luar biasa. Maka itu ketika anak-anak kecanduan, ya HP, game semuanya, biasakan orang tua sejak mereka kenal itu, barang itu langsung hanya boleh nonton dunia binatang. Supaya mereka belajar. Itu luar biasa. Dan berbahagialah orang tua kalau mengajar anak-anaknya. Nah, anak-anak saya warga binaan, ya coba aja lihat pohon-pohonan. Lihat kalau di dalam lapas saudara ada pohon-pohon, ada burung bersarang misalnya. Lihat mereka. Hebat sekali. Oh ini dari Salatiga ada yang komen. Tapi kalau burung-burung yang kesasar masuk akal karena terbatas pemikiran. Enggak pernah Yunus. Tidak pernah ada burung kesasar. Maaf ya. Siapa pernah merhatikan anjing? Ya, sampai saya umur sekian ini. Hampir 70 tahun ini umur saya. Ya, saya itu enggak pernah lihat anjing begini ya. Walaupun gak usah diteliti khusus. Wah, ada anjing lari. Tahu dia berhenti. Terus dia belok. Dia mikir, aku kesasar. Gak ada anjing seperti itu loh. Maaf ya saudara. Loh betul gak? Saya pernah lihat gak? Gak ada. Jadi gak ada binatang pernah kesasar. Gak ada. Lihat burung-burung tadi. Pohon-pohon sama semua. Dan sarang mereka kan sembunyi di balik daun-daun itu. Kok mereka nggak kesasar? Hebat. Nah, manusia ini ternyata punya akal, punya otak, punya intelektual. Ya, ternyata kita masih oon. Betul tidak? Masih oon. Dari lapas Martapura ada komen, saya mau baca ini. Apa komennya? Yang jadi masalah manusia sering ambil jalan sendiri. Nah ya, padahal Tuhan sudah kasih jalan yang benar. Betul sekali. Ya, oke ya. Jadi kita harus, yang dari Ngawi tadi, bukan kesasar, tapi menyasarkan diri sendiri. Betul itu. Nah, ayo kita baca ayatnya. Yesaya 53 ayat 6. Nah, ini yang membuat kita jadi bersalah. Oke, Borusilalahi. Senang sekali Bapak kamu ikut belajar ini ya. Oh ya, Abi. Opa lupa ini. Nanti ya Abi. Ya. Oh, ada yang komen dari Sydney. Mungkin kalau anjing kehilangan tuannya, bisa jadi kesasar. Seperti anjing di jalanan. Oh lain, kalau itu bukan kesasar. Ya karena dia mau balik ke rumah tuanya, mungkin tuanya sudah pindah. Nah waktu pindah anjing itu nggak diajak, itu nggak kesasar, justru dia ingat rumah tuanya di mana. Oke, Yesaya 53 ayat 6. Nah ini yang ditulis komen dari Martapura tadi. Kita sekalian sesat.
Tahu kata sesat? Kesasar, ngawur, sembarang. Itu kata kesasar. Sesat. Kita sekalian sesat seperti domba. Nah, saudara, kalau saya ganti kata ini. Kita sekalian sesat seperti kucing. Pasti kalimat ini salah besar. Loh kenapa? Karena kucing gak pernah tersesat. Betul? Memang benar manusia itu sangat bodoh. Puji Tuhan yang di Sumedang aku. Saudara, kucing itu gak pernah tersesat. Domba yang tersesat. Betul? Maka itu berapa kali ada cerita-cerita. Ya walaupun sekarang sudah jarang cerita itu. Tapi semuanya masih ingat. Ada tetangga kita jengkel dengan kucing tetangga yang lain. Ya, suka ambil makanan di rumahnya. Nah, terus dibuang jauh-jauh. Istilahnya dimasukkan karung. Saudara percaya? Banyak cerita seperti itu. Yang buang belum sampai rumah. Kucingnya sudah sampai duluan. Ya, ini kisah nyata. Maka itu kucing gak pernah tersesat. Tapi domba. Domba itu diciptakan Tuhan untuk menjadi pelajaran buat manusia. Domba itu kalau dilepaskan, gak usah bilang 100 meter dari kandangnya, kejauhan. Berapa meter? 20 meter aja sudah embek, tola-tola, gak tahu mau kemana. Maka itu mengapa Tuhan Yesus menjadikan dirinya gembala yang baik buat kita. Ya itulah masalahnya. Sudah bodoh, sombong lagi, maaf. Jangan tersinggung ya. Sudah bodoh, sombong, maunya sendiri lagi. Habislah hidup ini. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita loh, mengambil jalannya sendiri. Saya baca terjemahan yang lain. Kita semua seperti domba yang tersesat. Setiap orang mengambil jalan mereka sendiri. TL. Bahwa sesatlah kita sekalian seperti domba. Masing-masing kita balik kepada jalannya sendiri. PS, kita semua tersesat seperti domba. Masing-masing mencari jalannya sendiri. Nah itu kita. Tapi kasih sayang Bapa di surga. Kita yang salah. Kita yang tersesat. Kita yang cari perkara sendiri. Kita yang cari masalah sendiri. Tetapi Yahweh Bapa di surga telah, bukan akan, menimpakan kepada Tuhan Yesus segala kejahatan kita. Ini luar biasa, saudara. Kita yang salah, tetapi Bapa di surga menimpakan kesalahan kita kepada Tuhan Yesus yang gak salah itu. Maka itu mulai hari ini, kalau ada di antara kita yang ikut belajar saat ini, baik via Zoom, via Instagram, Facebook, atau audionya, saya ingin berkata kepada semua saudara. Ya, dengarkan. Kalau ada di antara kita yang sedang ikut belajar ini, hari-hari ini saudara mengeluh. Aduh, kenapa hidupku begitu berat ya? Aduh, kenapa nasibku kok jelek bener? Aduh, kenapa ya? Aku ini salah apa ya? Aku sudah doa pagi, doa malam, doa puasa. Aku sudah rajin ikut ibadah pelayanan. Tapi kenapa? Kok masih begini terus nasibku? Nah, kepada semua saudara, siapa saja, baik warga binaan maupun kita yang di luar, yang sedang mempertanyakan tentang hidupnya dengan kata-kata yang saya contohkan tadi. Atau yang lain saya tidak tahu. Punya kalimat saudara sedang berkata tentang apa nasib kenapa. Hari ini kita tahu jawabannya. Semua kita yang mengalami rasa berat, jalan buntu, kecuali yang Tuhan izinkan untuk mendidik kita, itu beda. Tapi kalau Tuhan mengizinkan, kita akan tetap merasa
damai. Itu bedanya. Tapi kalau karena kebandelan kita, kendablekan kita, karena kekurang ajaran kita sendiri, karena kita memilih jalan kita sendiri, nggak mau milih jalan yang Tuhan tunjukkan. Lalu kita ngalami berat, nasib kita jelek betul dan banyak lagi. Dan hidup ini tertekan sampai nggak ada damai. Maka hal itu datang bukan karena Tuhan menguji kita. Itu karena kebodohan, kendablekan, dan kekurang ajaran kita. Nggak mau nurut pada gembala yang baik itu. Itu bedanya. Jadi jangan nambahi doa puasa. Maaf, 3 hari yang lalu saya marah pada seseorang. Memang saya jarang ketemu saudara itu. Dia bilang begini, Koden, apa yang kurang dari saya? Sejak 4 tahun yang lalu, saya tidak pernah terlambat memberi perpuluhan. Rutin, rajin setiap bulan. Tapi kenapa ekonomi saya begitu morat-marit? Woi, saya bentak dia. Kamu yang bertobat. Jadi kamu pikir Tuhan bisa kamu suap dengan uang perpuluhanmu. Marah saya pada dia. Loh, kan ini yang diajarkan di gereja. Nah, maka itu pengkhotbah, maaf kalau ada di antara kita yang ikut belajar saat ini. Saudara adalah pendeta, gembala, pengkhotbah. Jangan merusak iman yang benar. Dengan berkata, pokoknya kalau saudara rajin memberi persembahan, rajin memberi perpuluhan, percayalah Tuhan akan memberkati. Kaget dia waktu saya katakan itu. Sampai saya bilang berarti selama ini kamu gak pernah dengar khotbah lewat sosial media ini. Memang saya gak pernah. Wih saudara, luar biasa. Ya terima kasih Filipus. Ini ayatnya Roma 11 ayat 35. Jangan beranggapan kalau kita pernah memberi sesuatu kepada Tuhan, lalu Tuhan harus menggantikannya. Makasih Filipus, Roma 11:35. Siapa yang pernah meminjamkan sesuatu kepada Tuhan sehingga dia wajib membayarkan sesuatu kepadanya? Nggak bisa. Atau siapakah yang pernah memberi hadiah kepada Tuhan sehingga Tuhan harus membalasnya kembali? Nah itu khotbah yang salah. Jadi tidak sedikit orang Kristen salah mengaplikasikan imannya. Mentang-mentang kalau kita rajin memberi perpuluhan, Tuhan akan memberkati balik. Enggak bisa. Makasih di Zoom ada komen. Jangan hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan transaksional. Kalau gereja mengajar umatnya bahwa hubungan dengan Tuhan itu adalah sebuah transaksi, berarti itu dagang. Hubungan kita dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Itu hubungan papa, orang tua dengan anak. Hubungan suami dengan istri. Hubungan murid dengan guru. Nggak ada transaksi. Woi, hamba Tuhan terkenal dari Denpasar komen. Pendeta tanpa sadar mengajarkan jemaat. Kalau Tuhan berutang budi dengan perpuluhan. Ini yang ngawur sekali. Tidak. Sungu secauan ni hao. Ini rekan gembala dari Pekanbaru. Jadi saudara dalam hidup ini Tuhan gak minta macam-macam. Kita ini domba yang bodoh. Yang gak tahu jalan ke depan itu kemana beloknya, kiri, kanan, lurus, balik. Kita tidak tahu. Yang tahu cuma Papa di surga. Maka itu penting sekali dalam hidup ini. Selalu ngikuti tuntunannya, pimpinannya. Supaya kita tidak tersesat. Dalam perjalanan hidup ini. Kalau pakai istilah dunia ini rimba belantara. Jungle bahasa Inggrisnya.
Jadi nggak cuma hutan. Dunia ini rimba belantara yang luas, gelap. Tidak ada tanda-tanda lalu lintas kalau di tengah-tengah hutan yang lebat. Nggak ada. Nah, kita sedang jalan di rimba belantara dunia yang menakutkan gelap. Maka kita perlu penuntun, perlu GPS. Nah, dialah gembala yang baik, dialah gembala yang luar biasa, dialah gembala yang sangat mengasihi domba-dombanya. Maka itu berbahagialah setiap kita kalau kita bisa mengikuti apa yang gembala agung kita tuntun. Saya percaya hampir semua kita lah. Ingat, ini lagu yang saya suka sejak saya masih sekolah minggu dulu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Betul ya? Nah, itu tetap terjadi sampai di akhir hidup kita nanti. Bahwa Tuhan Yesus akan selalu menuntun kita, memegang tangan kita. Betul, tadi dari Martapura kirimkan ayat Yesaya 41 ayat 10. Tangan kanannya menuntun kita. Ya, tapi masalahnya bukan di Tuhan Yesusnya. Dengar saya katakan, masalahnya bukan di Tuhan Yesusnya. Masalahnya di kita. Domba-domba ini mau nurut atau tidak. Itu masalahnya. Jadi bukan pada Tuhan Yesus. Dia selalu menuntun, dia selalu menolong, dia selalu memberikan petunjuk di depan kita harus kemana. Tapi masalahnya pada kita. Mau gak dituntun? Saudara, kalau kita sudah melakukan ketaatan ini, maka Tuhan minta kita untuk menjadi penuntun buat saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita. Itu nanti. Kita lihat nanti ayatnya. Tapi sampai di sini dulu. Periksa hidup kita. Saudara lihat, ini sudah bulan September. Sudah hampir masuk angka 20-an. Berarti sebentar lagi Oktober, November, Desember. Tinggal 3 bulan lagi. Tinggal 3 bulan lebih tahun ini habis loh saudara. Kita sudah masuk tahun 2023. 3 bulan berapa hari lagi. Wih, cepat ya waktu ini berlalu. Nah, pertanyaannya. Kita harus jujur pada diri kita sendiri. Sampai hari ini menjelang akhir September. Berapa persen di antara ketaatan kita kepada gembala kita dengan kendablekan kita, ketidaknurutan kita. Syair selanjutnya, betul, Martapura. Di tengah badai dunia menakutkan, ku tetap tenang teduh. Betul. Itu gembala yang baik, yang menuntun kita. Ya, jadi masalahnya itu, ayo kita cek. Nggak usah bilang yang bulan Agustus, Juli kelamaan. Yang September ini aja lah. September ini. Dalam 2 minggu di bulan September ini, berapa persen kita bandingkan antara ketaatan kita dengan kendablekan kita. Berbahagialah kita kalau kita bisa menemukan berapa persen taat, berapa persen tidak taat. Dan kita akan melihat kalau persentasi yang taat lebih banyak daripada yang tidak, tambahkan lagi untuk lebih banyak taatnya sampai kita bisa berkata, jadilah kehendakmu. Berarti kita sudah taat 100%. Tolong jangan memaafkan diri sendiri terus. Tadi pagi saya berkata pada seseorang. Setelah mendengar khotbah saya. Dia bilang,
Ya tapi masalahnya saya ini introvert. Dia bilang begitu. Why? Saya langsung berkata keras. Selama kamu masih mengakui kelemahanmu, bahwa kamu itu orang yang tertutup, introvert, berarti kamu tidak menghargai apa yang Tuhan Yesus buat. Kan dikatakan dalam 2 Korintus 5:17. Barang siapa di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah lenyap, yang baru sudah datang. Nah, mungkin ada di antara kita yang sering ngomong tentang kelemahan-kelemahan kita. Ya gak bisa, aku memang orangnya begini. Ya harus dimaklumi dong. Nah itu yang berbahaya. Maaf saya berkata. Kalau ada di antara kita masih memaklumi, ada excuse untuk diri sendiri. Sudahlah, mau sampai kapanpun juga, maaf saya berkata, saudara nggak akan berubah. Ya karena saudara nikmati karakter lamamu itu. Ingat, saya bilang seintrovert apapun seseorang, di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Maka itu jangan berkata nggak bisa. Kakekku begitu. Bapakku begitu. Makanya aku anak dan cucunya begitu. Dalam nama Yesus bertobat. Aku ini dari kecil diajar pelit sebabnya. Maka itu sampai setua ini tetap pelit. Ya terserah saudara nggak mau berubah. Beri kesempatan untuk Roh Kudus merubah hidup kita. Nah, kalau saudara dan saya hari ini mengambil keputusan untuk mau berubah. Ya, Sarbin betul. Kalau kita semua hidup di dalam Bapa di surga, pasti karakternya akan nyata di karakter kita. Maka itu yang masih suka berkata, ya harus maklumi saya dong. Memang saya begini kok. Nggak bisa. Itu nggak bisa dimaklumi. Harus ditegaskan saudara. Ya, kita harus berubah. Tidak bisa tidak. Maka kalau kita mau berubah, Tuhan akan dipermuliakan dalam hidup kita masing-masing. Siap ya? Kita setelah belajar untuk selalu taat, nurut kepada Tuhan Yesus. Ada yang komen di Instagram saya sering ditipu GPS. Nggak sering lah. Ya, kita sering kali nggak nurut pada GPS. Ya, memang ada kesalahan GPS itu. Tapi nggak banyak kesalahannya. Woi Don, halo juga. Oke, kita lihat sekarang kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat 3. Daniel 12 ayat yang ketiga. Oke, Frans. Hari Minggu tanggal 18 lusa. Bapak pelayanan di LGF Pluitnya. Jam 8.30 dan jam 10.30. Kalau saudara di Jakarta mau hadir boleh. LGF. GBI LGF. Alamatnya saudara cari di Google. Klik saja GBI LGF. LGF Pluit. Alamatnya aja. Ya, 18 September lusa. Jam 8.30 dan jam 10.30. Ya, Frans ketemu ya. Oke. Lihat ini. Daniel 12 ayat yang ketiga. Nah, akhirnya saudara kita bisa dipakai Tuhan loh. Dan orang-orang bijaksana, yaitu saudara dan saya, akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang untuk tetap selama-lamanya. Wih, luar biasa ini. Nah, ini tujuan akhir. Kalau Tuhan Yesus mengajak kita untuk nurut, untuk taat dalam pimpinannya. Karena Tuhan punya ketetapan di hidup kita bahwa kita pun harus
bisa menuntun orang-orang di sekitar kita supaya tidak tersesat seperti bintang-bintang yang di langit itu. Oke, wah ada komen ini. Pendeta besar pernah mengancam jemaat, jangan keluar gedung sebelum memberi buah sulung. Saya hadir ketika itu, ngeri sekali. Wih, ngeri. Duit lagi. Itu ya. Saudara, nah zaman dulu sebelum ada alat-alat navigasi ya yang lengkap seperti sekarang, dulu kan belum ada pesawat, semuanya pakai kapal laut. Nah, dulu sebelum ada alat-alat itu, maka nenek moyang manusia selalu mengandalkan bintang. Wah, itu hebat loh mereka, saudara. Bisa mengerti astronomi zaman dulu. Nggak tahu tuh permulaan siapa. Katanya orang dari Mesir, dari Tiongkok. Ya terserah lah. Dari mana itu? Ya. Nah, saudara perhatikan. Tuhan menciptakan bintang-bintang itu. Membuat manusia tidak bisa tersesat. Di tengah laut. Ya, nggak ada kompas zaman dulu, alat-alat itu. Ternyata nenek moyang manusia itu mengandalkan bintang-bintang. Wih, hebat sekali bintang-bintang itu. Yang ketemu ya, Steph, fluid nanti. Nah, untuk itu, Daniel 12 ayat 3, Tuhan berfirman, mulai hari ini, siapkan diri kita masing-masing. Tuhan akan pakai kita jadi bintang-bintang. Saya baca terjemahan yang lain. Orang-orang yang bijaksana akan bersinar seperti cahaya cakrawala. Mereka lah, nah saya ganti, kita lah, saudara dan saya, yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Saudara, untuk selamanya loh. Wih, ini luar biasa. BIS. Para pemimpin yang bijaksana ya akan bersinar seperti cahaya langit. Dan mereka yang telah mengajar banyak orang untuk melakukan apa yang baik dan adil akan bersinar seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Wih, saudara, luar biasa. BIS-nya berkata akan mengajar dan menuntun. Betul ya, mengajar, untuk melakukan apa yang baik, adil dan adil. Wih, hebat. FAYH-nya Filipus, coba kita lihat FAYH. Ini luar biasa. Ya, ada yang komen dari Surabaya. Manusia itu sering salah jalan, tergiur dengan apa yang dunia tawarkan. Tetapi semua kesalahan kita ditimpakan kepada Tuhan Yesus Gembala yang baik, dengan sabar membimbing dombanya melewati lembah yang terjal dan kelam. Puji Tuhan, melatih luar biasa. Supaya kita juga bisa menuntun orang lain kepada jalan kebenaran. FAYH. Dan orang-orang yang bijaksana, yaitu umat Tuhan, akan bercahaya seperti cahaya matahari. Nah, FAYH-nya tambahan. Dan akan membawa banyak orang lain kepada kebenaran. Banyak loh yang dibawa. Mereka, yaitu saudara dan saya, akan bersinar-sinar seperti bintang untuk selama-lamanya. Nah, inilah Tuhan kita yang luar biasa menjadikan saudara dan saya itu seperti matahari, seperti bintang-bintang. Wah, hebat sekali. Seneng gak kalau hidup ini jadi berkat buat orang lain? Dalam seminggu ini ya di grup anak-anak, saya suka sekali topik yang paling banyak kami bahas selama minggu ini adalah topik menjadi jawaban doa buat orang lain. Harus. Nah, kalau saudara dan saya bisa menjadi matahari, menjadi bintang-bintang,
menjadi cahaya cakrawala karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, maka hidup kita ini akan menjadi jawaban, akan menjadi contoh, menjadi jalan, menjadi terang buat banyak orang. Ada yang komen, saya belum kenal siapa, Edi Aliansyah. Kalau manusia salah jalan, ikutilah sumbernya. Betul. Siapa sumber kita? Ya Bapa di surga. Sumbernya ialah Tuhan Yesus yang adalah jalan, ya, luar biasa. Meskipun skalanya masih kecil, nggak apa-apa. Ya, dalam fakta zaman dulu, kalau atau ada bintang yang cahayanya kecil sekalipun, maka itu jadi petunjuk buat yang lain. Keren ya? Maka itu mulai hari ini saudara, ayo kita serius mengambil keputusan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ikuti, taati apa yang Tuhan ingin, yang Tuhan mau dalam hidup kita masing-masing. Maka kalau saudara dan saya bisa mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, luar biasa.